Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Anda selalu sehat, salam hangat, dan tetap semangat. Selamat jumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Jumino dari dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pemikiran ekonomi aliran neoklasik. Materi ini akan disajikan sampai beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan dan ketinggalan kesempatan yang bermanfaat ini. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pertama, yaitu munculnya pemikiran aliran neoklasik. Untuk yang kedua, yaitu perkembangan pemikiran aliran neoklasik dan berikut para tokoh-tokoh utamanya. Saudara sekalian, pembahasan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa terjadi munculnya pemikiran-pemikiran neoklasik dan bagaimana perkembangan dari pemikiran para tokoh dalam memberikan argumentasi dan juga hasil pemikiran-pemikirannya. Mazhab neoklasik dengan mengubah sudut pandang ekonomi baik dari teori maupun dalam metodologinya. Saudara sekalian, kita lanjutkan mengapa terjadi munculnya pemikiran aliran neoklasik. Perlu jawaban. Pada abad ke-19, Amerika Serikat menjadi negara terkaya di muka bumi, mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, di mana rata-rata pendapatan per kapita mengalami peningkatan 2 kali lipat. Meskipun jumlah penduduk naik hampir 10 kali lipat. Dalam kondisi tersebut, di tahun 1883, saat Karl Marx meninggal, banyak bukti menunjukkan bahwa upah subsisten dari Malthus, Ricardo, dan kelompok klasik yang juga disepakati oleh Karl Marx dari sosialis ilmiah ternyata keliru total. Kenapa hal ini? Karena sistem kemakmuran universal ala Adam Smith mulai memenangkan pertarungan kembali, meskipun ekonomi industrial mengalami kemajuan. Namun teori ekonomi menemui jalan buntu, karena ekonomi aliran klasik tidak mendapatkan dukungan di Prancis, hingga profesi ekonomi dianggap begitu rendah, sampai-sampai para profesor Jerman menolak ide adanya teori ekonomi, bahwa doktrin neoklasik bukan hanya ditinggalkan,
Akan tetapi juga setiap upaya analisis teoritis tidak dipercayai. Jika kapitalis hendak bertahan dan berkembang, maka memerlukan epistemologi yang baru, sebuah terobosan dalam teori ekonomi. Yaitu ilmu ekonomi memerlukan suntikan baru sebuah teori yang bisa menjelaskan bagaimana semua kelas akan memperoleh keuntungan, baik pemilik tanah kapitalis maupun buruh dan juga semua konsumen mendapat manfaat. Saudara sekalian, teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonomi dan para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberalis kapitalis. Jadi pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberalis itu kemudian memasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut mazhab neoklasik. Kita lanjutkan berkaitan dengan karena analisis yang dibuat Marx untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis, bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. Contohnya William Stanley Gifford, Leon Walras, Karl Menger, Alfred Marshall, dan juga Gossen. Jadi teori tersebut kembali dikaji sehingga mereka mendapat kesimpulan yang sama bahwa teori surplus value atau nilai surplus Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat. Tentang apa? Nilai komoditas modal. Pakar-pakar tersebut di dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal atau disebut juga marginal analisis atau marginal revolution. Pada intinya konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori tersebut menghidupkan kembali ilmu ekonomi, terutama klasik yang hampir mati saat itu. Kenapa? Karena para pakar tersebut dinamakan aliran neoklasik, atau dapat juga disebut juga aliran marginalis, karena mereka mengembangkan konsep ekonomi menggunakan analisis marginal. Saudara sekalian, teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau disebut juga marginal utility. Nah, pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Selanjutnya, Gossen telah memberikan sumbangan di dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gossen pertama dan hukum Gossen kedua. Hukum Gossen pertama menjelaskan bahwa tambahan kepuasan atau marginal utility dalam mengkonsumsi suatu barang akan makin menurun jika barang tersebut dikonsumsi dalam jumlah yang makin banyak, atau bisa dikatakan law of diminishing marginal utility. Sedangkan hukum Gossen kedua menjelaskan ketersediaan sumber daya selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas juga. Pada tahun 1871, hukum Gossen kemudian diperkenalkan ke seluruh dunia melalui sebuah buku teori politik ekonomi, Theory of Political Economy, edisi kedua karya William Stanley Gifford, seorang ahli ekonomi dan statistik berkebangsaan Inggris mereka, yang sebelumnya pada tahun 1870, buku dan pemikiran Gossen tersebut baru mendapatkan pengakuan dan penghargaan oleh Gifford, Menger, dan juga Walras.
Sejak itulah konsep marginal sering diakui sebagai kontribusi utama dalam mazhab Austria, yang termasuk aliran neoklasik. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Saudara sekalian, selanjutnya saya akan bahas berkaitan dengan perkembangan pemikiran aliran neoklasik. Dalam perkembangannya, tokoh-tokoh ekonomi yang mengulas kembali tentang nilai surplus, Marx dan Engels, tersebar dari berbagai negara. Ada tokoh-tokoh ekonomi yang berasal dari Austria, Lausanne, Prancis, dan Cambridge, Inggris. Dengan konsep pemikiran dan sudut pandang masing-masing, sehingga dalam pembahasan pemikir-pemikir neoklasik, kita akan membagi menjadi 3 mazhab. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu mazhab Austria. Yang kedua, mazhab Lausanne. Dan yang ketiga adalah mazhab Cambridge. Kita bahas yang berkaitan dengan mazhab Austria, saudara sekalian. Mazhab Austria adalah kelompok pemikir ekonomi yang berasal dari Universitas of Vienna atau Austria yang mendukung dan memakai konsep marginal, di mana Universitas of Vienna dianggap sebagai pusat pendidikan, juga pusat politik, kultural, dan intelektual di Eropa Timur, ilmuwan, filosof, dan juga ekonomi besar yang kreatif. Secara revolusi yang terjadi di sana melalui Karl Menger mendirikan mazhab ekonomi Austria. Sebuah aliran yang memfokuskan pada perilaku individu, entrepreneurship, nilai subjektif, dan peran waktu serta kapital proses pasar. Banyak konsep Austria seperti utilitas marginal, biaya peluang, dan preferensi waktu kini telah dimasukkan ke dalam analisis ekonomi standar. Saudara sekalian, di mana mazhab Austria menyelamatkan Adam Smith dan model kebebasan alamiahnya melalui 3 cara. Apa saja? Yang pertama, asal-usul nilai konsumen. Karena peran konsumen dalam menentukan aktivitas produktif yang sangat menentukan struktur dan harga proses produksi adalah permintaan akhir, akan tetapi bukan waktu kerja atau biaya produksi. 1. Utilitas atau biaya marginal, harga dan biaya ditentukan pada marginal atau selisih dengan keuntungan biaya marginal. Untuk apa? Pembeli dan penjual. Analisis marginal membentuk basis mikroekonomi modern. Nilai subjektif Karl Menger dan pengikutnya menggunakan bahwa
sepenuhnya tergantung pada keinginan konsumen dan produsen. Bahwa upah, bunga, dan profit ditentukan oleh penilaian subjektif dari konsumen dan pengguna. Jadi, biaya tidak pernah tetap dalam jangka panjang. Pada intinya, mereka memerlukan visi ekonomi Smith dan sistem kapitalis. Dengan demikian, melalui Karl Menger kemudian pendirikan sebuah aliran pemikiran baru atau revolusioner yang berdampak luas terhadap makroekonomi. Melalui apa? Melalui struktur waktu dan model produksinya. Dan mikroekonomi melalui apa? Permintaan subjektif dan analisis marginal. Saudara sekalian, untuk selanjutnya akan saya bahas berkaitan dengan mazhab Lausanne. Apa saja langkah-langkah yang diberikan oleh mazhab ini adalah menyumbangkan pemikiran neoklasik dengan menganalisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum oleh siapa? Oleh Leon Walras. Dan dianggapnya sebagai pelopor mazhab Lausanne atau Lausanne School of Economics. Karyanya Element of Pure Economics dianggap sebagai suatu mahakarya dalam bidang ekonomi yang menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Walaupun telah disinggung oleh para pendahulunya, hanya Leon Walras yang mampu memberikan kisi-kisi yang lebih jelas tentang independensi bagian-bagian ekonomi ini dengan gamblang dan lugas dan model keseimbangan umumnya atau General Equilibrium Model. Dia menguraikan dengan jelas bahwa perubahan suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Namun sayang, konsep dan model ini tidak diperhatikan oleh para ekonom pada zamannya. Namun Alfred Marshall menyelamatkannya sehingga dianggap sebagai pendiri dan pengembang ilmu ekonometri. Walras yang menyebut dirinya sendiri sebagai seorang sosialis ilmiah selalu mencemaskan bahwa ekonomi tidak cukup kompetitif dan mendukung intervensi dari pemerintah untuk menjamin lingkungan yang lebih kompetitif. Tanah monopoli alam harus dinasionalisasikan dan disewakan kepada siapa? Tentunya kepada pihak swasta sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan. Dia menganggap pajak adalah tidak adil dan memaksa. Oleh karena itu, menurut dia harus dihapuskan karena memberatkan. Kita lanjut saudara sekalian, yaitu mazhab Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall, di mana dianggap pelopor aliran atau mazhab Cambridge atau disebut juga sebagai Cambridge School of Economics, di mana tentunya itu adalah di Inggris. Marshall dianggap sangat berjasa dalam membarui pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pakar neoklasik sebelumnya. Jevon, Menger, dan juga Walras secara bersama-sama telah mengembangkan analisis yang sifatnya revolusioner tentang faktor-faktor yang menentukan harga-harga relatif. Pakar-pakar neoklasik di atas lebih jauh mengkritik pakar-pakar klasik yang gagal, membedakan antara utilitas total atau total utility, utilitas marginal atau marginal utility, dan juga utilitas rata-rata atau average utility. Bagi Jevon dan Menger dan Walras, biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga-harga. Yang paling menentukan harga sesuai dengan teori utilitas marginal adalah utilitas yang diterima dari pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. Jadi Jevon semula
karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai atau harga melalui konsep kalkulus. Menurutnya, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas. Berapa banyak utilitas? Bukan tenaga kerja atau biaya. Saudara sekalian, sumbangan pemikiran ekonomi Alfred Marshall yaitu yang pertama, memperkenalkan diagram, kurva, baik itu penawaran dan permintaan. Yang kedua, elastisitas harga permintaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah surplus konsumen. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Teman-teman, tadi sudah kita bahas berkaitan dengan timbulnya ekonomi neoklasik dan perkembangannya. Mohon jelaskan hukum Gosen yang paling populer hingga saat ini. Bagaimana? Kita tunggu jawaban Anda. Saudara sekalian, dengan mempelajari pemikiran ekonomi aliran neoklasik, dapat digarisbawahi bahwa betapa pentingnya ilmu ekonomi untuk mensupport aktivitas atau kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan selayaknya sebagai makhluk sosial. Maka dengan ini dapat diambil suatu kesimpulan. Yang pertama yaitu munculnya teori ekonomi neoklasik pada zaman tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi pada abad ke-19 sangat pesat sekali. Dan perlu adanya teori-teori ekonomi yang applicable pada masa tersebut, di mana teori ekonomi sebelumnya
contohnya Marx, Engels, Adam Smith, dan lain-lain, kurang cocok untuk diaplikasikan dan perlu adanya penyesuaian serta pembaruan. Kesimpulan yang kedua adalah perkembangan pemikiran para pakar ekonomi aliran neoklasik seperti J. Von, Walras, Menger, Marshall, dan Gossen memberikan warna baru dalam teori ekonomi pada masa itu yang cocok dan tepat dapat diaplikasikan dalam perekonomian pada abad ke-19, di mana mazhab neoklasik dengan cara mengubah sudut pandang ekonomi baik dari teori maupun dalam metodologinya. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi saudara sekalian. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.